Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini, meski dengan ibadah online, kita tetap datang pada Tuhan dengan bersukacita, tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala sejenak, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Kita mau mencari wajah Tuhan pagi ini. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam di luar sana, tapi kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami rindu hadirat-Mu nyata, menjamah setiap kami, menjamah setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya hadirat-Mu, kuasa salib-Mu boleh dialami oleh seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini ya Bapa, kami rindu mencari wajah Tuhan, mencari kasih Tuhan, dan kami merindukan kuasa-Mu dinyatakan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu.
Sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan dan kami rindu bersorak-sorai pagi ini demi nama-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau menetapkan kami lebih dari pemenang. Mari semua jemaat Tuhan di rumah sama-sama berkata amin, haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita percaya dalam perang melawan wabah corona ini Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang, dan kita percaya kita bahkan lebih dari pemenang. Itulah janji firman Tuhan, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lestari dalam kuasa darahnya.
bersyukur kepada Tuhan karena kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat firman Tuhan. Kita mau dekat pada Tuhan pagi ini. Haleluya. Sebagaimana Tuhan yang telah mencari kita. Haleluya. Dia yang sudah menghampiri kita melalui Yesus yang datang pada kita, bahkan mati di atas kayu salib. Kita yang sudah terima pengorbanan Yesus, mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan bersama, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama-sama nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Siapa kami melalui firman, memberikan jawaban melalui firman-Nya. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar GBD Gloria dimanapun saudara berada, selamat kita mengikuti ibadah online ini. Dan sesudah kita ikuti puji-pujian, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca dari Roma pasal 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal di dalam ayat firman Tuhan ini. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Bersukacita di dalam pengharapan. Saudara-saudara, bagaimanakah mungkin dalam keadaan seperti ini kita dapat bersukacita? Dasarnya bukan karena harta, kekayaan, hal-hal yang kita miliki dalam dunia ini yang suatu waktu di samping berubah-ubah dapat hilang dari kita. Dasar sukacita kita adalah yaitu dalam pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Pengharapan yang dimaksud, pengharapan apakah itu? Dalam Roma pasal 5 ayat 2 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Rejoice in hope of the glory of God. Itu sebabnya saudara, bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, dalam keadaan apapun tidak menjadi masalah. Kita tetap dapat memiliki sukacita karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan hilang. Tuhan sediakan bagi kita bagaimana susahnya, menderitanya, beratnya kehidupan di dunia ini. Akhirnya kalau kita setia mengiring kepada Tuhan, kita akan menerima kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, sukacita dari pengharapan ini kalau kita miliki, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti dikatakan dalam Nehemia pasal 8 ayat 11, for the joy of the Lord is your strength. Sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanmu. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah seperti batu karang yang teguh. Sekalipun dihantam oleh ombak dan gelombang bertubi-tubi, batu karang itu tetap kokoh berdiri. Itu sebabnya marilah saudara-saudara, di saat-saat seperti ini jangan kita menjadi orang Kristen yang lemah, tapi orang Kristen yang bersukacita dan orang Kristen yang tetap memiliki kekuatan untuk tetap teguh menghadapi segala masalah persoalan yang kita alami dalam setiap hidup kita. Selanjutnya dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang bergembira atau bersukacita itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Para medis mengatakan kalau kita bersukacita, maka tubuh kita akan memproduksi hormon sukacita namanya.
yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk kita menjadi semakin sehat. Nah, kalau saudara sedih, saudara frustrasi dengan keadaan seperti ini, membuat engkau lemah, dan itu menyebabkan gampang dihinggapi oleh penyakit. Nah, puji Tuhan. Jadi di saat-saat merajalela corona seperti ini, itu adalah suatu penyakit yang seperti flu-flu yang lain. Kalau kondisi tubuh kita sehat, imunitas kekebalan tubuh kita baik dan kuat, maka saudara, ya, corona apapun tidak akan mematikan kita, ya. Corona yang masuk dalam tubuh kita yang akan mati sendiri, dan akhirnya lewat 1 minggu, 2 minggu kita akan sembuh seandainya kena itu. Tapi kalau kita lemah, tubuh kita tidak mampu, ya, menghadapi penyakit apapun. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin saat ini saudara tidak bisa bergembira karena tidak bisa lagi ke mall, tidak bisa kongko-kongko di kafe, tidak bisa ngopi di Starbucks, cuma di rumah. Tidak masalah bagi kita, ya. Karena sumber kegembiraan kita bukan hal-hal yang lain, tetapi kita mempunyai sumber sukacita, yaitu dari Tuhan sendiri. Maka Tuhanlah yang mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau Tuhan yang memberikan, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Apa artinya kesesakan? Kesesakan adalah kita mengalami situasi, kondisi, keadaan hidup yang begitu sulit, yang begitu susah, sehingga bukan hanya diri kita sendiri, kesanggupan kita, kemampuan kita, bahkan orang lain, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Tapi bagi kita orang percaya, bagi kita umat Tuhan, ketika tidak ada satupun yang menolongmu, masih ada satu yang bisa menolongmu, yaitu Tuhan. Dan sering saya katakan bahwa pertolongan Tuhan lambat atau cepat pasti datang. Nah, sementara itu kita menanti pertolongan Tuhan, bukan berarti kita hanya duduk diam-diam. Tetapi kata sabar itu dari kata hupomone, yang artinya tetap berjuang, tetap berusaha, tetap bekerja dengan semangat, tidak kenal menyerah, sampai akhirnya berhasil. Itu sebabnya saudara, sekalipun di rumah, bukan berarti kita hanya makan, tidur, tidak melakukan apa-apa. Mari kita lakukan apa yang masih bisa kita lakukan, dan jangan putus asa. Tuhan pasti tolong. Saudara mengenal orang-orang yang punya semangat yang luar biasa, tidak kenal menyerah, akhirnya berhasil, seperti Yan Kaum dengan WhatsApp-nya, seperti Bill Gates dengan Microsoft-nya, seperti Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan, drop out dari kuliah, tapi mereka tidak putus asa, dan akhirnya mereka
berhasil. Saudara, ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison mengatakan, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Artinya, kalau saudara punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, punya visi, itu hanya 1% yang tidak akan pernah menjadi kenyataan apabila sudah tidak peras keringat dan bekerja keras. Dan itu adalah 99% dengan tidak pernah menyerah dan putus asa. Thomas Alva Edison ketika menemukan bola lampu pijar listrik ini, bukan berarti satu kali jadi, tapi dia telah berusaha keras, telah melakukan satu eksperimen sebanyak 9.955 kali kegagalan. Baru berikutnya dia berhasil. Seandainya pada eksperimennya yang ke 9.955 dia putus asa dan dia berhenti, maka kita tidak akan pernah menikmati terangnya lampu listrik seperti saat ini. Puji Tuhan, ada seorang pemuda, dia pukul batu 1 kali, 10 kali. Memang kerjanya sebagai pemecah batu. 50 kali, dia pukul sampai 100 kali. Batu itu belum pecah. Dan dia kemudian putus asa. Maka datanglah seorang kakek yang berkata kepadanya, "Nak, mengapa kamu putus asa? Mana palunya itu?" Kakek akan meneruskan memukul batu. Anak muda ini mengatakan, "Kek, aku saja yang muda begini tidak mampu memecahkan batu itu, apalagi kakek." Tetapi ketika kakek itu memukul 1 kali, 2 kali, batu itu belum pecah. Anak muda itu berkata, "Kek, sudahlah, daripada buang-buang waktu." Tetapi kakek itu mengayunkan 1 kali lagi memukul batu itu, dan ternyata batu itu pecah. Dengan heran anak muda itu bertanya, "Kek, kakek punya mantra apa? Punya tenaga dahsyat dari mana sehingga batu itu bisa pecah?" Kakek tidak punya tenaga melebihi dari kekuatan, biasa-biasa saja. Tapi masalahnya adalah batu itu baru pecah ketika dipukul 103 kali. Dan engkau sudah berhenti pada pukulan yang ke-100. Saudara-saudara, betapa dekatnya orang-orang yang putus asa dan berhenti, tidak mengetahui bahwa keberhasilan itu tidak jauh daripadanya. Asal saja dia tidak putus asa, asal saja dia tekun. Tetapi itu saja tidak cukup. Yang ketiga dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Nah, mari saudara kita berusaha, kita tetap bekerja semampu mungkin, sekeras-kerasnya, selebihnya mari kita bawa dalam doa. Jangan kehilangan iman, jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan semangat, jangan putus asa, tapi bawa semuanya dengan tekun di dalam doa. Pada suatu ketika di Jerman, di dekat Nuremberg, ada suatu desa di mana hidup satu keluarga dengan anaknya 18 orang. Sedangkan ayahnya hanya bekerja sebagai tukang emas. Begitu berat
beban keluarga ini. Dan tidak ada satu anaknya pun yang bisa disekolahkan. Kemudian di antara anak-anak itu ada yang bernama Albrecht Dürer dan adiknya Albert Dürer. Mereka berunding bagaimana supaya salah satu dari 18 bersaudara ini dapat bersekolah di Nuremberg. Kemudian selama 4 tahun ketika sudah lulus dan bekerja, membiayai saudara mereka yang lain, begitu seterusnya, untuk supaya keluarga ini bisa berubah taraf hidupnya. Maka dua saudara mereka berunding, Albrecht Dürer dan Albert Dürer. Ketika dua saudara ini mengundi siapa yang akan bersekolah, maka Albrecht Dürer, kakaknya, yang akan pergi ke Nuremberg untuk bersekolah, sedang adiknya harus bekerja untuk mencari uang membiayai kakaknya. Demikianlah saudara, ketika lewat 4 tahun, Albrecht Dürer ini menyelesaikan sekolahnya sebagai seorang pelukis. Dia menjadi seorang seniman. Ketika dia pulang ke desa, dia menjumpai adiknya dan mengatakan kepada Albert Dürer, saat inilah engkau yang harus bersekolah di Nuremberg. Aku yang akan bekerja membiayaimu. Tetapi Albert ini mengatakan, Kak, maaf, aku sudah tidak bisa bersekolah karena selama 4 tahun aku bekerja siang malam. Kadang-kadang selama 18 jam per hari. Tanganku ini hancur. Beberapa tulang tangannya, jari-jarinya ini ada yang patah. Sehingga aku tidak bisa bersekolah. Aku tidak bisa melukis. Karenanya, pergilah, kakak saja yang melukis. Biarlah tangan ini sesudah tidak bisa bekerja, tangan ini yang akan berdoa. Aku akan mendoakanmu supaya kamu berhasil. Kemudian Albrecht Dürer ini begitu melihat tangan adiknya yang kasar, yang bengkak-bengkak, beberapa tulangnya patah, timbul inspirasinya untuk dia lukis. Dan kemudian lukisan tangan dari Albert Dürer ini bertahun-tahun kemudian menjadi terkenal dan harganya sangat mahal. Pertama-tama diberi judul hanya hands, hanya sebuah tangan. Kemudian tangan ini akhirnya lebih terkenal, dikatakan sebagai the prayer of hand, tangan yang berdoa. Justru dari doa adiknya inilah Albrecht Dürer bukan hanya melukis tangan itu saja dan lukisan-lukisan lainnya. Dan pertama-tama berkat dari lukisan tangan adiknya ini menjadi sangat terkenal, dan lukisannya menjadi lukisan yang mahal, dan keluarga ini akhirnya menjadi keluarga yang kaya raya berkat tangan yang berdoa. Saudara, itu hanya satu kisah, benar tidaknya saya nggak tahu. Tetapi kalau orang beriman berdoa dan tekun dalam doa, mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau membacakan dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 12, mengatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah
persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, mari kita di dalam menghadapi situasi seperti ini jangan sampai kehilangan sukacita. Kita punya pengharapan akan beroleh kemuliaan. Sementara itu, mari kita bertekun. Jangan pernah putus asa. Mari kita terus melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Dan selebihnya, mari kita berdoa. Bahkan tekun dalam doa. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Jangan mencari yang lain-lain. Jangan mencari berkat, tapi kita mencari yang menjadi sumber daripada berkat itu. Dan mari kita bertobat. Mungkin di waktu-waktu lampau kita sudah melakukan hal-hal yang salah, tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah saatnya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Kiranya Tuhan akan memulihkan gerejanya, memulihkan bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, tolong umat-Mu dimanapun berada di rumah masing-masing. Biarlah dalam keadaan seperti ini kami tetap bersukacita, karena kami di dalam Tuhan memiliki satu pengharapan akan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Biarlah pengharapan ini mendatangkan sukacita bagi kami. Sukacita akan yang menjadi kekuatan kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang kuat seperti batu karang yang teguh, yang mampu menghadapi pencobaan, masalah apapun juga dalam hidup ini. Dan juga Tuhan tolong supaya kami tetap senantiasa bertekun dalam kesesakan, tidak putus asa, dan bertekun dalam doa dengan satu pertobatan yang sangat mendalam. Ampuni kami Tuhan umat, dan pulihkan kami. Pulihkan kami, berkati umat-Mu dimanapun berada. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah ibadah kita secara online pada saat ini. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa pasca tanggal 10, baik Jumat Agung maupun hari Minggu, kita akan selenggarakan juga secara online. Dan untuk selanjutnya, mari kita akan perhatikan perkembangan yang terjadi, dan kita berdoa supaya tidak lama lagi kita dapat beribadah seperti yang sudah-sudah. Tuhan memberkati. Ada segala persembahan yang saudara berikan, baik persembahan sukarela, persepuluhan yang saudara transfer di nomor rekening gereja,
kami berdoa, Tuhan memberkati dan terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan pulihkan. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dimanapun saudara berada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat